kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat dalam hal ini di negeri kita yang bisa dan mampu untuk mengembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat adalah al-asatidzah. Yang mereka memiliki ilmu, mereka khasyat, takut kepada Allah. Kalau sampai salah, azab yang diterima, bukan pahala. Mereka membimbing bagaimana caranya dakwah di Banjarnegara ini menjadi baik, merujuk kepada beliau-beliau supaya bisa bersatu. Dinilai ini yang benar, dinilai ini yang kurang benar, lakukan yang ini, tinggalkan yang itu. Mari kita berta'awun dalam hablullah, menyatukan hati-hati kita, merujuk kepada asatidzah yang mereka ahlul ilmi di tempat kita. Ya, kalau dirujukan permasalahan di Banjarnegara ke Syekh Rabi, takon Banjarnegara ini ku teng pundi? Wen Banjarnegara mewujud di dunia? Banjarnegara ada di bumi ini? Saya baru tahu. Terlalu panjang menceritakan ke Syekh Rabi tentang masalah Banjarnegara. Ya, di sebuah kajian yang disampaikan di Banjarnegara pada tanggal 11 Jumadil Ula atau Jumadal Ula 1444 Hijriah atau 4 Desember 2022, di mana ustadz tersebut adalah Ustadz Saiful Bahri. Beliau berkata, merujuk kepada asatidzah yang mereka ahlul ilmi di tempat kita. Kalau dirujukan permasalahan di Banjarnegara kepada Syekh Rabi, takon Banjarnegara ini teng pundi? Ini bahasa Jawa ya. Maka Syekh Rabi akan bertanya, subhanallah, subhanallah. Jadi maksud beliau, kalau ada masalah dakwah, masalah-masalah genting, masalah-masalah yang mencakup maslahat ya umat, tidak perlu tanya ke ulama, cukup ke asatidzah. Merujuk kepada asatidzah yang kata beliau yang mereka ini ahlul ilmi di tempat kita. Ini berat ini. Ahlul ilm ini adalah merupakan titel yang tidak sembarangan. Dan bahkan beliau mengatakan kalau dirujukan permasalahan di Banjarnegara kepada Syekh Rabi, takon Banjarnegara ini teng pundi? Nanti artinya apa? Ketika ada para asatidzah menghadapi sebuah permasalahan, problem dalam dakwah, kemudian mereka datang ke Madinah, ya, menghadap Syekh Rabi, salah satu ulama besar di zaman ini, supaya memberikan bimbingan dan arahan. Ya, kata beliau, kata Ustadz Saiful Bahri, wafaqahullah, Syekh Rabi akan bertanya, Banjarnegara ini teng pundi? Banjarnegara itu di mana? Wen Banjarnegara mewujud di dunia? Nanti saya akan bertanya, di mana Banjarnegara itu? Adakah di dunia? Apakah ada di dunia ini? Banjarnegara ada di bumi ini? Oh, saya baru tahu. Terlalu panjang menceritakan ke Syekh Rabi tentang masalah Banjarnegara. Apakah seperti ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan prinsip As-Salafiyah ketika datang sebuah fitnah, ketika datang sebuah perkara yang mereka tidak tahu ilmunya atau masih ragu dan rancu, mereka para ulama salafus saleh, ini zamannya para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka tidak punya pikiran sedikit pun seperti ini. Akan terlalu panjang nanti kalau saya berkonsultasi kepada Abdullah bin Umar. Apakah seperti itu? Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman? Manhaj dari mana ini seperti ini? Subhanallah. Ya, maka marilah kita belajar akhlak dan adab yang baik dengan adab-adab para ulama dan adab-adab salafus saleh
pendahulu kita yang soleh. Nah, mereka bahkan rela untuk mengadakan perjalanan berhari-hari atau mungkin berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan. Karena zaman dulu belum ada mobil. Kendaraan mereka adalah apa? Onta atau jalan kaki. Dari Irak, dari Basrah. Ya, ribuan kilo ke Madinah. Melewati padang pasir, bebatuan, panas terik ataupun dingin yang menusuk. Demi hanya berkonsultasi sebuah masalah, sebuah fitnah yang sedang terjadi di daerah mereka. Karena memang ini perintah Allah ya ikhwah. Antum jangan anggap ini adalah lelucon ataupun bualan. Ini prinsip, ini perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika engkau melakukan perintah Allah ini, engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau akan selamat dari fitnah-fitnah. Dan dari jurang-jurang kesesatan. Dan juga jurang-jurang kehancuran dan kebinasaan. Tinggal engkau pilih. Mau engkau pegang prinsip ini. Sehingga engkau akan selamat dari kesesatan dan kehancuran. Atau engkau meleleh, ya, kemudian larut dalam api fitnah dan engkau tinggalkan prinsip ini, atau engkau lupakan, atau lebih parah lagi, engkau pura-pura lupa terhadap prinsip ini, ya, karena memang demikian. Subhanallah, beliau hafizahullah taala dulu pada fitnah-fitnah sebelumnya. Beliau memberikan nasihat yang bertentangan dengan nasihat yang disampaikan di fitnah ini. Ya, pada audio beliau, hafizahullah taala Ustaz Saiful Bahr pada tahun 1435 atau pada tahun 2014 Masehi, beliau berkata, apa-apa Syekh Robi, fatwanya fatwa Syekh Robi, apa tidak ada ulama lain? Ini beliau menceritakan apa? Ucapan para hizbiyin dan musuh-musuh dakwah yang mana mereka menganggap salafiyin itu seolah tidak punya ulama kecuali siapa? Syekh Robi, dan selalu kembali kepada para ulama di Saudi. Beliau menukilkan ucapan mereka, apa-apa Syekh Robi, fatwanya juga fatwa Syekh Robi. Apa tidak ada ulama lain? Apa Syekh Robi itu nabi? Harus diikuti terus ucapannya. Maka beliau menanggapi ucapan hizbiyin ini. Mulai nampak yang dimaukan, kata beliau hafizahullah, menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan para salafiyin dari Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Pernah dengar syubhat ini bapak-bapak? Kalau tidak pernah dengar, walhamdulillah. Ya, ini nasihat beliau yang dulu. Maka judulnya sangat tepat, mengambil nasihat di masa fitnah dari asatidzah, dari ulama dan asatidzah. Mari kita ambil nasihat ini. Tetapi nasihat yang sesuai dengan prinsip tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Masya Allah, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tapi tolong jangan berubah. Yang konsisten. Begitu pula dalam kesempatan yang lain pada tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriah, bertepatan 14 September 2018 Masehi, Ustaz Saiful Bahri juga mengatakan, kalau kita dalam pembahasan tentang firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, fitnah-fitnah yang berkaitan tentang dakwiyah, perkara dakwah, ada ulama-ulama yang memiliki memang kemampuan dalam hal itu. Maksudnya beliau apa? Supaya kita jangan tangani sendiri. Jangan ke sembarang orang kita merujuk. Apalagi dalam permasalahan apa? Dakwiyah kata beliau. Perkara-perkara dakwah atau firaq-firaq dhalah, kelompok-kelompok yang sesat.
Ya, ada ulama-ulama yang memiliki memang kemampuan dalam hal itu. Memiliki ketajaman dalam hal itu. Nah, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan di tahun berapa ini tadi? 2018. Setelah fitnahnya Muhammad bin Hadi. Di antaranya, kata beliau, ada Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ulama-ulama yang memperhatikan hal itu. Masya Allah. Nasihat apa? Emas. Ya, beliau menyarankan salafiyin untuk merujuk kepada ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut. Kemudian beliau memberikan contoh. Ada Syekh siapa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kemudian Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Masya Allah, lengkap. Dan itu ulama kita semua. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, nasihat emas. Nah, tetapi ternyata pada tanggal berapa tadi? 4 Desember 2022. Nah, katanya nanti kalau ke Syekh Rabi takon, "Wen Banjarnegara?" Nah, tidak pernah Syekh Rabi seperti itu. Wahai Ustaz, pernahkah Anda bertemu dengan Syekh Rabi? Pernahkah Anda berbincang dengan beliau dan duduk bersimpuh di depan beliau? Mari kita datang. Silahkan datang. Syekh Rabi sangat penyayang. Syekh Rabi sangat perhatian dengan dakwah salafiyah di seluruh penjuru dunia, bukan cuma di Indonesia. Di Belanda, di Birmingham, ya, kemudian di Inggris, kemudian di Prancis, di Itali, di Swiss, di Yordan, di Albania, di Sudan, di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Tunis, nah, dan negara-negara dan juga samudra ataupun bukan samudra apa? Benua-benua yang lain, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, semuanya datang pada Syekhina Al-Allama Al-Muhaddits Rabi' ibn Hadi ibn Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah.